Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan PJJ, pelajaran jarak jauh online ini. Semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggap pelajaran daripada Bapak dan Ibu guru di SMP Jami Pakojan. Mudah-mudahan kelak kalian dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Pak Hari, perkenalkan yang belum kenal, nama Bapak Pak Haryanto atau biasa dipanggil Pak Hari, mengajar pendidikan agama Islam. Jadi kelas 8 yang mengajar pendidikan agama Islam yaitu Pak Hari Nah, untuk itu Pak Hari berharap kalian bisa mengikuti setiap pelajaran agama Islam ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya, karena amat sangat penting untuk kalian pelajari. Itu sebelum kita memulai pelajaran agama Islam pada hari ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-hadini wa kulli tunsuri wa hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pelajaran agama Islam bab pertama kita membahas tentang kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, mengenai kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Quran. Nah, ini yang harus kamu ketahui di dalam kitab-kitab Allah. Maka itu yang kita bahas adalah kitab Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kita membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, 17 Ramadan. Nah, kalian sebagai agama Islam maka wajib untuk membaca Al-Quran dan wajib bisa membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Ada musola, masjid, madrasah atau di rumah yang diajarkan oleh para ustadz, ustazah, kiai atau para habaib yang mengajarkan Al-Quran, belajar. Karena wajib kalian bisa membaca Al-Quran. Rugi kalau kalian tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran banyak manfaatnya. Yang pertama, Al-Quran itu huda lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi petunjuk buat kehidupan kita. Dalam kesulitan kita, di dalam kesusahan kita, manakala kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca akan menjadi petunjuk solusi di dalam setiap kekurangan permasalahan hidup kita. Yang kedua, Al-Quran itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya orang adalah yang membaca Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulullah adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang tinggi kedudukan, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang banyak harta, bukan yang tampan, bukan yang cantik,
Tapi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baca Al-Qur'an. Jangan pernah kita tidak membaca Al-Qur'an di dalam satu hari itu. Itu adik-adik ya kelas 8 SMP Jami Pakojan hari menyarankan kepada kalian baca Al-Qur'an. Ada juz amma, baca juz amma yang semampu kalian bisa baca. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan sehari-hari kita ya kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Rugi nanti ketika kita mati gimana? Ketika orang tua kita meninggal dunia gimana? Kalau kita tidak bisa baca Al-Qur'an, ketika kita meninggal dunia, maka kuburan kita akan gelap. Ketika kita meninggal dunia, kita ya suka baca Al-Qur'an, maka di dalam kubur kita akan terang benderang. Ketika kita nggak bisa baca Al-Qur'an, manakala orang tua kita meninggal, maka orang tua kita akan sengsara. Ketika kita bisa baca Al-Qur'an, ketika kedua orang tua kita meninggal dunia, maka Al-Qur'an yang dibacakan oleh anaknya itu akan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Qur'an itu asyifah. Al-Qur'an manakala kita baca akan menjadi penyembuh buat diri kita. Ketika kita sakit, baca Al-Qur'an. Ya, ketika punya penyakit hati, baca Al-Qur'an. Ketika punya penyakit jasmani, baca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu akan menjadi asyifah, penyembuh buat diri kita yang rajin membaca Al-Qur'an. Mungkin itu ya ringkasan ya dari pelajaran mengenal kitab Allah yaitu Al-Qur'an ya, karena kalaupun lama-lama nanti kuota kalian habis. Jadi ya kesimpulan saja pada hari ini hanya kesimpulan dari mencintai Al-Qur'an. Untuk yang selanjutnya ya, Pak Hari memberikan tugas kepada kalian yaitu ya cari di Google materi tentang ya mencintai Al-Qur'an. Setelah kalian ketemu, dicatat ya, catat yang penting-penting saja di buku tulis. Setelah itu ya kalian foto, kirim ke Google Classroom ya. Kirim ke Google Classroom. Cari materi di Google mencintai Al-Qur'an, ketik. Sudah dapat ya, kemudian kalian catat di buku tulis. Sudah dicatat di buku tulis, dipoto, kemudian kirim ke Google Classroom ya. Nanti ya kalian langsung kumpulkan setelah ini. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.